Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 3 ya dari kisah seorang lembu sora. Baik teman-teman semuanya, disimak ya untuk part 3-nya. Lembu sora ini kemudian dia menerima ya ditahan atau dipenjara karena memang itu adalah kesalahannya. Akhirnya lembu sora kan dipenjara Majapahit. Dan dia mengikuti semua proses-proses hukum yang sudah dilakukan ya, yang berlaku di Majapahit. Kemudian lembu sora tidak melawan ya, begitu juga pengikut-pengikutnya tidak bergejolak atas penahanan lembu sora ini. Namun ini atas kebijaksanaan raja, kemudian raja memusyawarahkan ya tentang nasib lembu sora yang masih ada di penjara. Raja merasa kasihan dengan kondisi lembu sora, apalagi lembu sora ini kan pahlawan Majapahit yang begitu setia, punya banyak jasa. Akhirnya raja beserta para bawahan ya mendiskusikan tentang upaya pembebasan ya lembu sora dari penjara, karena melihat juga jasanya juga besar bagi Majapahit ya. Ibarat kata itu kalau lembu sora dulu tidak ada, mungkin tidak akan berdiri Majapahit. Nah akhirnya raja berencana untuk membebaskan lembu sora dari penjara. Nah rencana pembebasan ini tidak disukai oleh pembenci lembu sora. Siapa pembenci lembu sora itu? Yaitu Mahapati. Dia tidak rela lembu sora dibebaskan dari penjara. Ramapati ini kemudian dia menyampaikan perihal rencana raja untuk membebaskan lembu sora kepada anaknya Kebo Anabrang ya, Mahisa Taruna. Dia sampaikan bahwasanya raja ini ingin membebaskan lembu sora bla bla bla. Nah akhirnya Mahisa Taruna kan tersulut amarahnya dan marah dan kecewa. Kenapa lembu sora dibebaskan? Karena kan dia sudah membunuh ayahnya. Nah, karena tersulut emosi ditambah hasutan dari Mahapati, kemudian Mahapati memerintahkan ya, menyarankan agar Mahisa Taruna itu membunuh lembu sora di penjara ya, Jadi Mahapati menghasut Mahisa Taruna ya. Selain itu Mahapati juga menghasut pengikutnya lembu sora, Demung Arya. Jadi kepada Demung Arya, Mahapati ini mengatakan bahwasanya ada upaya etika tidak baik dari pengikut Kebo Anabrang ya untuk membunuh lembu sora di penjara, sehingga lembu sora harus berupaya mengamankan ini di penjara. Nah, akhirnya bertemulah ya Mahisa Taruna beserta pengikutnya, juga Demung Arya ya pengikut lembu sora di penjara, dan mereka akhirnya bertarung dan sudah bisa dipastikan ya, karena Demung Arya ini secara kekuatan lebih kuat daripada Mahisa Taruna. Akhirnya yang tewas adalah Mahisa Taruna, dan ini sebetulnya sudah disetting oleh Mahapati. Jadi memang rencananya adalah Mahisa Taruna mati di penjara, kemudian akhirnya kan kasus lembu sora menjadi berbelit-belit ya, bahwasanya kasus kematian Mahisa Taruna ini masih ada kaitannya dengan lembu sora, sehingga lembu sora tidak aman ya di penjara, sehingga harus dihukum buang. Jadi ini adalah goal settingnya terakhir ya dari Mahapati, supaya lembu sora ini benar-benar dijauhkan dari istana Majapahit dengan mengusulkan kepada raja kalau di penjara kan tidak aman, sehingga lembu sora ini harus diasingkan dari Majapahit. Oke, dari peristiwa pembunuhan Mahisa Taruna di penjara, sehingga selain lembu sora ya yang akhirnya menjadi tersangka, pengikut lembu sora pun akhirnya juga jadi tersangka pembunuhan Mahisa Taruna. Nah, Demung Arya kemudian melarikan diri ya dari istana Majapahit dan dia jadi buronan, sehingga sudah ada 2 orang ya gara-gara fitnah Mahapati ini yang jadi buronan ya. Yang pertama lembu sora, kemudian Demung Arya ini juga jadi buronan Majapahit. Nah ini luar biasa ya siasat dari Mahapati ya untuk mempersulit atau membuat kasus lembu sora ini semakin membesar. Dengan siasat banyak muka inilah ya Mahapati, karena kedekatannya juga sebagai elit ya ring 1 Majapahit, mengusulkan kepada Raden Wijaya supaya lembu sora ini dibuang atau diasingkan, karena tidak aman lagi di Majapahit, karena sudah banyak kericuhan kerusuhan ya
Jadi tahanan Majapahit ini sudah dianggapnya tidak aman. Nah, sedangkan Lembu Sora adalah orang yang berjasa sehingga harus diamankan pribadinya. Nah, ini siasat 1000 muka, banyak muka yang disampaikan oleh Mahapati ya. Sekilas siasatnya ini sangat baik sekali ya untuk mengamankan Lembu Sora, tapi sejatinya di balik itu semuanya dia berkeinginan agar Lembu Sora ini benar-benar mati secara terhina ya di luar istana Majapahit sebetulnya. Jadi ini sudah rencana yang sudah di planning ya, atau direncanakan oleh Mahapati, ingin menyiksa, membunuh Lembu Sora secara terhina. Ini goal settingnya dari Mahapati. Akhirnya usulan Mahapati itu diterima oleh raja. Akhirnya Lembu Sora diputuskan untuk dibuang atau diasingkan dari Majapahit ya. Sungguh ya, hati sang raja ini sangat sedih sekali. Begitu juga hati Lembu Sora, dia merasa seakan-akan udah goyah ya hatinya Lembu Sora, seakan-akan dia sudah mulai merasa terhina, diasingkan dari Majapahit ya. Tapi Lembu Sora tetaplah Lembu Sora, orang yang lurus ya. Dia menerima hukuman itu dan dia bersama keluarganya ya, tidak ada pengamanan yang cukup berarti, akhirnya pergi meninggalkan istana ya. Raden Wijaya menyaksikan kepergian ini dengan hati yang sangat sedih ya, karena mengingat masa lalunya dulu sangat dekat sekali dengan Lembu Sora. Lembu Sora sudah dianggap seperti ayah angkat sendiri ya, karena sejak dulu selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan ya, nasihat-nasihat bijak kepada Raden Wijaya ketika membuat suatu keputusan atau melangkah ya. Sehingga Raden Wijaya begitu bersedih melihat kepergian Lembu Sora dari istana Majapahit menuju pembuangannya di Tulembang ya, bersama keluarga-keluarganya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Ramapati ketika Lembu Sora sudah meninggalkan Majapahit? Ramapati ini kemudian menghasut pengikut-pengikut Kebo Anabrang untuk melakukan penjegalan terhadap Lembu Sora di perjalanan, supaya Lembu Sora dan keluarganya mati di perjalanan. Nah, setelah itu kemudian Ramapati juga melaporkan kembali kepada raja ada gelagat yang tidak baik ya, yang dilakukan oleh pengikut Kebo Anabrang yang sakit hati atas pembuangan Lembu Sora ke Tulembang. Selanjutnya Ramapati melaporkan kepada Raden Wijaya bahwasanya setelah Raden Wijaya memutuskan itu, kemudian Lembu Sora meninggalkan kerajaan Majapahit, Ramapati menyatakan ada gelagat yang tidak baik ya. Dia menyaksikan ada gelagat yang tidak baik yang akan dilakukan oleh pengikut Kebo Anabrang terhadap Lembu Sora di perjalanan. Nah, mendengar ya berita dari Ramapati bahwasanya ada gelagat tidak baik ya terhadap Lembu Sora, raja ya atau Raden Wijaya itu sangat marah sekali, dan emosinya tersulut ya, kepada orang-orang yang berusaha ingin membunuh Lembu Sora ini, sehingga raja memerintahkan Ramapati untuk membawa pasukan untuk mengejar orang-orang yang berniat membunuh Lembu Sora itu ya. Jadi jangan sampai Lembu Sora mati di perjalanan. Ramapati diperintahkan agar mengejar pasukan-pasukan pembenci Lembu Sora itu. Nah, akhirnya Ramapati mempersiapkan pasukan mengejar ya. Yang sejatinya tadi yang menyuruh itu ya Ramapati juga, tapi kemudian Ramapati karena siasat 1000 mukanya ya, kemudian juga mengejar pasukan pembenci Lembu Sora sekaligus membantainya. Nah, setelah berhasil membantai pasukan penjegal Lembu Sora, nah rencana selanjutnya adalah Ramapati akan membantai Lembu Sora dan keluarganya. Itu adalah tujuan ya dari Ramapati, ya ingin menghinakan Lembu Sora di perjalanan. Namun sayangnya ternyata siasat Mahapati ini meleset. Ternyata Lembu Sora itu sudah bertemu ya dengan pengikut-pengikutnya yang juga telah menjadi buronan Majapahit ya. Ya, jadi pengikut-pengikut Lembu Sora yang di luar istana Majapahit pun akhirnya mengamankan Lembu Sora. Dari kekisruhan ini mengamankan Lembu Sora,
kemudian Lembusora dibawa ke tempat yang aman. Nah, dari sinilah kemudian Mahapati marah sekali. Ternyata siasatnya ini tidak berhasil, padahal dia sudah merencanakannya dengan perhitungan yang sangat matang. Akhirnya Lembusora bertemu dengan pasukan-pasukannya, kemudian diamankan di sebuah tempat di situ, yang dimana tempat itu para penduduknya sangat kooperatif ya untuk mengamankan Lembusora dari pencarian pasukannya Ramapati yang hendak membunuh Lembusora. Karena Ramapati kesulitan ya untuk menemukan jejak Lembusora, ya di mana nih Lembusora? Akhirnya Ramapati menginterogasi kepala desanya ya. Kepala desa tersebut dia diinterogasi supaya mengaku ya keberadaan Lembusora. Namun ternyata kepala desanya sangat loyal kepada Lembusora. Ya, kepala desa ini mungkin sudah sangat paham ya bahwasanya ini adalah siasat Ramapati. Ya, Lembusora tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang buruk ya, karena memang citranya juga sudah sangat baik. Kepala desa ini sangat loyal, kemudian dia tutup mulut ya. Nah, karena tetap tutup mulut, akhirnya Ramapati kesal ya, kemudian desanya ini dihukum mati dan rumah-rumah di desa itu kemudian dibumi hanguskan oleh pasukannya Ramapati. Gagal membunuh Lembusora di perjalanan, akhirnya Ramapati kembali ke istana Majapahit dan melaporkan semua peristiwa kepada Raden Wijaya. Tentu ya narasinya sudah didominasi oleh sang Sangkuni ini ya, Ramapati ini. Akhirnya Ramapati menyampaikan kepada Raden Wijaya bahwasanya Lembusora ini saat ini sudah bergabung terhadap buronan Majapahit ya. Raja menyaksikan ya pengakuan Ramapati bahwa Lembusora itu bergabung kepada komplotan buronan Majapahit, karena rasa-rasanya tidak mungkin ya Lembusora melakukan hal seperti itu. Tapi karena kelihayan Mahapati, laporan Mahapati ini atau Ramapati ini dipercaya oleh raja ya. Jadi Ramapati atau Mahapati berhasil meyakinkan raja bahwasanya memang Lembusora ini ikut ya berkomplot dengan para pemberontak lah Majapahit yang bersembunyi ya di lereng gunung. Nah, akhirnya diperintahkanlah ya Nambi kemudian Ramapati untuk menyisir ya, untuk menyerbu ya, menganah untuk mengecek keberadaan pemberontak-pemberontak itu. Nah, setelah dirasa sudah yakin, kemudian pasukan Majapahit melakukan serangan ke sana ya. 2000 pasukan dikirim ke sana, namun sayangnya hampir selama 1 bulan tidak menunjukkan hasil yang baik ya. Jadi keberadaannya itu sulit dideteksi oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambi dan Ramapati. Kemudian Ramapati mengusulkan agar raja membuat surat khusus kepada Lembusora ya, untuk membujuk supaya Lembusora kembali ke Majapahit ya. Untuk meyakinkan kalau surat ini benar-benar ya berasal dari raja atau dari Majapahit, Ramapati meminta supaya raja memberikan lancana kerajaan di surat itu supaya Lembusora yakin bahwasanya ini adalah surat yang benar-benar dari raja. Akhirnya raja mengikuti saran dari Ramapati, kemudian surat itu dikirimkan dan akhirnya surat itu sampai juga ya. Bagaimana itu ya, kemudian surat itu sampai juga ke tangan Lembusora. Nah, pasca dari dikirimnya surat itu ya sekitar 1 bulan lebih, akhirnya Majapahit yang mendapatkan balasan dari Lembusora bahwasanya Lembusora akan ya bersedia kembali ke Majapahit. Demungwira sebetulnya ya dari kelompok Lembusora sangat menyayangkan keputusan Lembusora untuk kembali ke Majapahit, karena Demungwira bahwasanya Lembusora ini sudah termakan perangkap dari Ramapati. Tapi ternyata Lembusora keinginannya kuat ya, udah sangat kuat keinginannya, tekadnya ingin kembali ke Majapahit. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa melarang ya, tidak ada lagi yang bisa menahan Lembusora karena keinginannya untuk kembali ke Majapahit dan mengabdi kembali di Majapahit. Akhirnya ya sudah, keputusan diambil Lembusora kembali ke Majapahit. Kemudian ternyata pasukan Lembusora pun ya, mengikuti Lembusora, menyertainya
Namun juga rakyat-rakyat ya di mana Lembu Sora bersembunyi juga sangat mendukung Lembu Sora untuk kembali ke Majapahit. Mereka semuanya menyertai kepergian Lembu Sora menuju Istana Majapahit. Setelah sampai di sekitar halaman Istana Majapahit, ternyata Ramapati menarasikan bahwasanya rombongan ini adalah rombongan yang akan menyerang Majapahit. Padahal sejatinya rombongan itu dibawa oleh Lembu Sora, atau rombongan itu menyertai Lembu Sora sejatinya untuk mengantarkan Lembu Sora ya supaya sampai dengan selamat di Majapahit. Namun dianggap sebagai sebuah upaya serangan terhadap Majapahit. Akhirnya terjadilah pertempuran ya antara kelompoknya Lembu Sora dengan kelompoknya Majapahit ya, ini Ramapati dan Nambi. Kemudian terjadi peperangan di situ, dua kelompok saling bunuh-membunuh, banyak sekali korban baik dari pihak Lembu Sora maupun dari pihak Majapahit. Melihat banyak korban mati berjatuhan ya, akhirnya kedua belah pihak melakukan semacam gencatan senjata ya antara Ramapati, Nambi dan Lembu Sora. Karena kedekatan emosional antara Nambi dan Ramapati dan Lembu Sora terjalin kembali dengan baik, hal ini kemudian membuat Ramapati menjadi kesal. Ini akan membuat rencananya menjadi gagal. Akhirnya Ramapati dengan liciknya ya, ketika Lembu Sora dalam keadaan lengah ya, dengan liciknya Ramapati tanpa sepengetahuan Nambi ya, memerintahkan para prajuritnya ini ya, prajurit elitnya yang terlatih ini untuk menyergap Lembu Sora dengan menjebaknya ya, dengan menggunakan jaring. Akhirnya Lembu Sora tertangkap ya, tidak bisa melawan, tertangkap karena memang tidak siap ya melawan Ramapati, liciknya Ramapati. Dan Nambi pada waktu itu sebetulnya agak tidak sepakat dengan Ramapati, tapi karena Ramapati memang ditunjuk sebagai pimpinan perang ya untuk melawan Lembu Sora, akhirnya Nambi pun diam saja, tidak melakukan apa-apa ya. Nambi ini juga kondisinya diam ya, tidak melakukan pembelaan terhadap Lembu Sora. Akhirnya Lembu Sora ya ditangkap dan dibunuh ya. Di situ dibunuh dan kemudian mayatnya diserahkan kepada raja. Betapa sedihnya ya raja melihat Lembu Sora mati ya. Kemudian Ramapati menarasikan kematian Lembu Sora ini adalah efek dari perang ya. Jadi akibat dari peperangan, bukan karena memang sengaja dibunuh. Padahal sejatinya memang yang membunuh adalah di atas usulan dari Ramapati. Tapi siasat licik Ramapati ini berhasil ya. Jadi dia membunuh Lembu Sora tanpa menggunakan tangannya sendiri, tapi menggunakan tangan Majapahit sebagai bentuk ini adalah korban perang. Jadi tidak bisa ada yang disalahkan karena memang ini adalah murni akibat dari perang. Ya, itulah demikian ya mengenai kisah Lembu Sora ya, seorang pahlawan Majapahit yang mati secara tragis ya karena konspirasi, hasutan ya orang-orang yang tidak suka kepadanya, terutama ini Ramapati. Ya. Jadi dalam bernegara memang luar biasa ya, dampak dari orang yang suka bikin hoax ini bisa kacau satu dengan yang lainnya ya, saling curiga, kemudian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Lembu Sora ini, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kita perlu waspada terhadap hoax ya, hoax sejarah orang-orang semacam Ramapati. Tentunya sampai saat ini masih berkeliaran di Indonesia. Kita harus waspada atas segala hasutannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.